semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa bingung saat menggunakan internet? Nah, di video ini kita akan belajar tentang literasi digital dan teknologi dalam pendidikan di era Society 5.0. Kita akan membahas tentang kemampuan memahami, menggunakan, dan menyikapi informasi di dunia digital dengan bijak. Yuk simak sampai habis! Yang pertama itu kita akan membahas tentang literasi digital dalam pendidikan. Apa itu literasi digital dan teknologi dalam pendidikan? Di zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, literasi digital itu bukan sekedar bisa buka internet atau pakai gadget, tapi lebih ke bagaimana kita memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan, literasi digital itu penting banget loh. Siswa dan guru nggak cuma harus bisa mencari informasi di internet, tapi juga harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang hoax. Selain itu, mereka juga perlu tahu cara mengelola data, berkomunikasi secara digital, dan menggunakan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan teknologi dalam pendidikan mencakup berbagai alat dan platform digital yang efektif. Misalnya ada e-learning yang memungkinkan kita belajar dari mana saja, aplikasi pembelajaran yang interaktif, kecerdasan buatan atau AI yang bisa menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa, dan bahkan media sosial yang bisa dipakai untuk buat diskusi atau berbagi ilmu. Karena itulah memahami literasi digital dan teknologi dalam pendidikan itu bukan cuma sekedar untuk keahlian tambahan, tapi juga jadi kebutuhan di era digital saat ini. Lalu, kalau kita sudah paham definisinya, apa sih sebenarnya manfaat dalam dunia pendidikan? Yuk kita bahas di poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu ada manfaat literasi digital dan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan punya banyak manfaat yang bisa bikin proses belajar jadi lebih seru, efektif, dan fleksibel. Nah, ini dia beberapa manfaat utama yang bisa kita rasakan. Yang pertama itu ada meningkatkan akses pendidikan. Dulu, belajar itu harus datang ke sekolah atau kampus. Tapi sekarang dengan teknologi, kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Mau lewat video, e-book, atau kelas online, semuanya bisa. Ini sangat membantu terutama buat yang tinggal di daerah terpencil atau punya keterbatasan akses ke pendidikan formal. Yang kedua itu ada meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Sekarang, belajar nggak cuma soal baca buku atau dengar ceramah guru. Ada banyak aplikasi dan media digital yang bisa bikin pembelajaran jadi lebih kreatif. Misalnya, siswa bisa bikin presentasi interaktif, video edukasi, atau bahkan proyek bersama teman-teman dari berbagai daerah atau negara. Ini bikin proses belajar jadi lebih hidup dan seru. Yang ketiga itu ada efisien dan fleksibilitas dalam belajar. Dengan teknologi, belajar jadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan. Mau ulang materi, tinggal putar lagi videonya. Mau cari penjelasan tambahan, tinggal browsing. Ini membantu banget buat siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, nggak ada lagi yang ketinggalan materi. Yang keempat itu ada meningkatkan keterampilan digital. Di dunia kerja nanti, kemampuan menggunakan teknologi itu wajib loh. Dengan terbiasa pakai teknologi sejak sekolah, siswa jadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, mulai dari mengoperasikan software, memahami data sampai menggunakan AI. Semua bisa dipelajari sejak dini. Dengan semua ini, jelas banget kalau teknologi punya peran besar dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana literasi digital dan teknologi berperan di era Society 5.0. Yuk kita bahas! Poin terakhir itu ada peran literasi digital dan teknologi di era Society 5.0 dalam pendidikan. Di era Society 5.0, teknologi bukan sekedar alat bantu, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi nggak cuma bikin belajar jadi lebih mudah, tapi juga membantu menyelesaikan berbagai tantangan dan sistem pendidikan. Nah, berikut beberapa peran pentingnya.
Yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar lewat video, ada yang lebih nyaman membaca, dan ada juga yang butuh latihan soal terus-menerus. Dengan kecerdasan buatan atau AI dan big data, materi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan tiap siswa. Jadi, nggak ada lagi yang merasakan kesulitan karena metode belajar yang nggak cocok. Yang kedua itu ada mendukung guru dalam proses mengajar. Teknologi juga membantu guru supaya pembelajaran lebih menarik. Dengan adanya video interaktif, simulasi digital, atau platform e-learning, guru bisa menyampaikan materi dengan lebih kreatif. Selain itu, tugas-tugas bisa dikoreksi otomatis, jadi guru punya lebih banyak waktu untuk membimbing siswa. Yang ketiga itu ada membantu pengambilan keputusan dalam pendidikan. Data digital terkumpul dari berbagai platform pembelajaran, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah dan pemerintah bisa menganalisis data ini untuk membuat kebijakan yang lebih tepat, seperti menyesuaikan kurikulum, melihat perkembangan siswa, atau meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah tertentu. Yang keempat itu ada menyiapkan generasi masa depan. Dunia terus berubah dan di era Society 5.0, keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berkembang. Teknologi membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kreativitas. Dengan literasi digital yang lebih baik, siswa jadi lebih siap menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan. Dengan semua peran ini, jelas banget kalau literasi digital dan teknologi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan dalam dunia pendidikan. Jadi, literasi digital dan teknologi memiliki peran besar dalam dunia pendidikan, terutama di era Society 5.0. Dengan memanfaatkannya secara bijak, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan inovatif. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa semuanya. AI, Artificial Intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang.